yang harus dilakukan atau yang diperbolehkan untuk siswa-siswi yang normalnya itu 2 jam saja. Karena kenapa? Kalau nanti lebih dari 2 jam akan membuat siswa kecanduan. Miss, pertanyaan yang kedua itu, Miss, kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk digunakan seumuran kami, Miss? Aplikasi yang cocok digunakan untuk siswa SMP. Yes. Jadi aplikasi itu kan ada bisa dari segi pendidikannya, kreativitasnya, ya kan, dari segi kreativitas dalam mengedit video. Jadi yang diperbolehkan itu yang menunjang untuk belajar, ya contohnya seperti ruang guru, kuisis, lalu ChatGPT sebenarnya juga boleh. Kenapa? Karena di ChatGPT kita bisa mengakses informasi yang lebih luas. Nah, kalau misalnya aplikasi yang digunakan untuk menunjang kreativitas dalam bentuk gambar atau video, contohnya bisa pakai Canva, bisa pakai Capture. Kemudian terus kan dalam penggunaan gadget itu seusia kami itu kira-kira perlu nggak sih diawasi atau diaktifkan oleh orang tua? Ya, sangat perlu. Karena ketika orang tua tidak mengawasi anak-anak dalam memakai gadget, dirasa anak-anaknya akan kehilangan kontrol seperti itu. Nanti bisa saja mengakses berita-berita atau media-media yang berbahaya, sehingga apa? Sehingga bisa menjadi contoh buat siswa-siswi yang melihatnya. Miss, di sini kan sekarang lagi naik-naiknya masa AI, Miss. Menurut Miss, apakah anak usia kami cocok menggunakan AI, Miss? Sangat cocok lah, ya kan? Karena AI itu kan fungsinya banyak gitu. Selain berfungsi, dia bisa membantu, bermanfaat juga untuk kita, apalagi dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kalau misalkan cocok dalam bidang pendidikan, Miss, kira-kira apa alasan mengapa AI bisa menjadi solusi untuk Mengapa AI bisa jadi solusi dalam bidang pendidikan? Karena ketika di sekolah kan nggak bisa keseluruhan siswa itu bertanya kepada gurunya. Nah, kenapa Miss bilang tadi AI itu bisa menjadi solusi bagi bidang pendidikan? Ketika dia nggak tahu dia mengerjakan sesuatu, dia bisa bertanya lewat AI tersebut. Nah, jadi kenapa Miss bilang dia bisa menjadi solusi? Itu tadi apa yang kita tanya, dia bisa mengeluarkan jawaban yang tepat dan kita sebagai pembacanya bisa mengakses lebih luas. Jadi kami mohon maaf kalau segala salah kata atau perbuatan. Terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf ya, mau pakai pernah izin jadi dulu anak-anak. Di wawancara kali ini kami akan membahas bermain game sampai SMP kita gitu kan, tergantung apa yang mau digunakan di gadget itu. Main game, kalau buka media sosial, kalau untuk belajar sudah beda tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk belajar, ya sepanjang dia gunakan itu untuk belajar ya nggak masalah. Sama ya batasannya, sering-sering aja gitu. Kalau untuk main game di media sosial, jadi 1 jam itu sudah terlalu lama ya. Kasih waktu. kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk digunakan anak seusia kami? Aplikasi apa? Sekarang pertanyaannya aplikasi apa? Aplikasi bisa untuk belajar atau mungkin belajar sambil bermain. Lingo Kids, Lingo. Itu untuk belajar bahasa Inggris. Itu aplikasi yang lain ada? Lingo. Iya, ada Duolingo, ada. Kamu ada? Ya, aplikasi yang harusnya aplikasi yang berkaitan aplikasi untuk belajar. Kalau media sosial, WhatsApp, Instagram mungkin. Tapi kalau untuk belajar, ini mainan. Ada satu permainan.
Ada juga ada lagi apa tebak kata ya, tebak kata, tebak gambar, ya mengasah otak lah. Itu aplikasi untuk mengasah otak, aplikasi belajar bahasa Inggris, aplikasi media sosial yang umum, yang resmi. bilang gitu itu apakah dengan gadget itu perlu ada kontrol orang tua? Itu sangat wajib. Kalau nggak ada orang tua, kebablasan. Sedangkan orang tua aja bisa kebablasan, ya kan? Ya nggak? Apalagi kalau anak-anak. Kalau nggak ada kontrol boleh. Kenapa? Karena kan tercantum. Lupa segalanya kalau belum bagus. Jadi kalau sekarang kan lagi naik-naiknya tentang AI seperti Indonesia Selatan. Dan anak sosial kami ini cocok nggak sih untuk menggunakan hal-hal seperti ini? Konteksnya apa dulu? Untuk pelajaran ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu sumber. Itu hanya referensi, tapi itu bukan sumber. Tapi bagaimanapun kalau kalian mau mengambil berdasarkan fakta dan data, itu harus berdasarkan situs resmi, dari link yang resmi, dari sumber yang resmi. Tapi kalau referensi hanya sebatas informasi, tidak masalah. Masalahnya kan kalau ada materi itu juga CPS, jadi semua dari GPT kan, bukan dari informasi seperti misalnya dari kompas.com, bukan dari apa kan, hanya dari instan. Itu kan masuk instan. Saya mau ini, mau lagi baca pun tidak. Kalau misalnya dari sumber-sumber yang lain, kita dipaksa membaca, kita tambah. Ya, ada lagi. Lagi kan sekian dari kami kan, terima kasih untuk menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Terima kasih.